Tak cukup laporkan Gibran dan Kaisang, Ubedillah Badrun minta KPK panggil Jokowi. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telaahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Ubed ini adalah doktor di bidang sosiologi, paham tentang etika publik. Jadi dia mengerti kenapa dia harus laporkan. Jadi dia paham mengapa reformasi ini akhirnya memburuk. Karena permainan yang sering kita sebut nepotisme. Nah, anak presiden ada di dalam wilayah itu sekarang. Jadi Ubed hanya ingin mengingatkan kembali bahwa reformasi itu janjinya adalah hilangkan nepotisme itu. Karena Ubed sendiri ngerti bahwa memang itu tugas dia, tuh kan. Ya. Jadi udah hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh pihak lain, tapi diambil alih dengan konsekuensi yang berat bagi Ubed. Tapi bagi Ubed itu bukan berat, itu ringan-ringan aja. Karena dia tahu juga bahwa ntar juga diberantakan kan di rejim. Jadi pada diri Ubed itu melekat jejak intelektualitas para pendiri bangsa, dan dia mampu untuk memformulasi itu dengan kalimat akademis. Jadi siap-siap aja kita akan dipimpin oleh Ubed dalam upaya untuk membersihkan negeri ini, dan dipimpin secara intelektual. Tak cukup laporkan Gibran dan Kaisang, Ubedillah Badrun minta KPK panggil Jokowi. Tidak cukup puas dengan melaporkan Kaisang Pangarep dan Gibran Rakebuming Raka, pengamat politik Ubedillah Badrun juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta ini, Presiden Jokowi juga harus dimintai keterangan seputar bisnis anak-anaknya, Kaisang dan Gibran. Kalau perlu panggil saja Presiden Jokowi, tutur dosen Pegawai Negeri Sipil atau PNS dari UNJ Ubedillah Badrun Senin 10 Januari 2022. Ubedillah Badrun melaporkan Kaisang dan Gibran, keduanya putra Presiden Jokowi, ke KPK dengan tuduhan membangun relasi bisnis dengan perusahaan yang grupnya tersandung kasus pembakaran hutan. Menurut Ubedillah yang ketika menjadi pengamat politik sangat kritis terhadap Jokowi, Kaisang dan Gibran melakukan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN karena mendirikan perusahaan dengan grup yang bermasalah. Laporan ini terkait tindakan anak Presiden Jokowi membangun relasi bisnis atau KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dengan grup perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan, ujar Ubedillah di gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Gibran dan Kaisang membangun relasi bisnis dengan PTSM, sebuah perusahaan yang di tahun 2015 dituntut karena pembakaran hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Dalam tuntutan itu, akhirnya Mahkamah Agung MA pada Februari 2019 mengabulkan tuntutan Kementerian LHK dan PTSM harus membayar sebesar 78 miliar rupiah. Di sini, anak-anak Presiden Gibran dan Kaisang membuat perusahaan dan bergabung dengan anak petinggi perusahaan PTSM, tutur Ubedillah. Ubedillah mengaku telah menerima data adanya suntikan dana dari modal Ventura dari perusahaan yang satu grup dengan PTSM kepada perusahaan baru Kaisang dan Gibran. Patut dipertanyakan, perusahaan yang baru berdiri sudah memperoleh suntikan dana dalam jumlah fantastis dan sangat mudahnya, tutur Ubedillah. Menurut Ubedillah, suntikan dana itu mencapai 93 miliar rupiah, kemudian tidak berapa lama dikabarkan Kaisang membeli saham ke sebuah perusahaan pengolahan udang beku mencapai 92 miliar rupiah. Seperti diketahui, Gibran Rakebuming Raka belum lama ini diramaikan dan menjadi sorotan karena telah memborong saham sebuah perusahaan pengolahan udang beku berbasis ekspor senilai 92 miliar rupiah. Gibran Rakebuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, ujar Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 10 Januari 2022. Laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PTSM
yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM Terang Ubedillah. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah, ujar Ubedillah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberitaan serta penyertaan modal dari Ventura. Terkait laporan terhadap Gibran dan Kaesang ini, pihak KPK membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan itu dan akan ditindaklanjuti. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK, ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com Senin 10 Januari 2022. Atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaesang tersebut. Verifikasi itu, kata dia, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi wewenang KPK atau tidak, ucap Ali. KPK respon adanya laporan terhadap Gibran dan Kaesang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon adanya laporan terhadap 2 putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Gibran Rakebuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta Senin. KPK, lanjut Ali, mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut, tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini. Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan, ucap Ali. Ia menjelas proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya. Menurut Ali, pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Senin. Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubedillah di gedung KPK Jakarta. Ubedillah mengaku kejadian tersebut bermula pada 2015 ketika ada perusahaan yaitu PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan juga sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 miliar rupiah. Senilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, ujar Ubedillah. Ia mengatakan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira, yang bisa dibaca oleh publik karena tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang sudah